Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmade Ernaldi dengan NIM 23042195 akan menjelaskan materi mata kuliah teori sosial yang berjudul Teori Behavioralisme. Teori behavioralisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Dalam arti belajar, teori ini lebih menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon terhadap lingkungan. Teori behaviorisme merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Judge dan Berliner. Kemudian teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran, yang dikenal sebagai aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Pada teori ini sering disebut S-R, psikologis, artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavior dengan stimulusnya. Pandangan teori behaviorisme telah cukup lama dianut oleh para pendidik. Namun, dari semua teori yang ada, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori behaviorisme. Menurut Rohim, behaviorisme menggambarkan manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan, atau apa yang disebut dengan homo mechanicus. Teori behaviorisme dalam perkembangannya ada banyak tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorisme. Di antaranya, 1. Ivan Petrovich. Teori behaviorisme memiliki beberapa ciri-ciri rumpun, yaitu yang pertama mementingkan faktor lingkungan, yang kedua menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode objektif bersifat mekanis. Yang ketiga, mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respons. Yang kelima, menekankan pentingnya latihan. Yang keenam, mementingkan mekanisme belajar. Adapun kelebihan teori behaviorisme yang pertama adalah sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang menggunakan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadi peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Sedangkan kekurangan teori behaviorisme antara lain, yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang diukur dan diukur. Kedua, siswa hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang dipahami dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Teori behaviorisme memiliki prinsip utama, yakni 1. Stimulus dan respons. Yang kedua, penguatan positif dan negatif. Yang ketiga, penguatan primer dan sekunder. Yang keempat, kesegaran dan memberi penguatan. Yang kelima, pembentukan perilaku. Yang keenam, kepunahan. Teori behaviorisme memiliki prinsip utama, yakni 1. Teori ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Yang kedua,
Teori ini beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah stimulus dan respons, sebab inilah yang dapat diamati. Sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Yang ketiga, reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respons, merupakan faktor penting dalam belajar. Respons akan semakin kuat apabila reinforcement atau baik positif maupun negatif ditambah. Contoh penerapan teori behaviorisme. 1. Adanya pendisiplinan yang dilakukan terhadap peserta didik yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR-nya. Yang kedua, adanya sanksi yang diberikan kepada seorang karyawan, baik itu berupa teguran, bahkan surat peringatan, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Yang ketiga, adanya penertiban dan peringatan berupa surat tilang dari polisi terhadap pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan yang keempat, adanya pemberian sanksi sosial berupa pengucilan terhadap masyarakat yang dianggap telah menyimpang dari budaya dan norma sosial yang berlaku di suatu daerah. Sekian penjelasan tentang teori behaviorisme dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.